Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Kepala TK Kusuma Mulia Maisan, Ibu Siti Masruh SPD. Yang terhormat teman-teman sejawat, baik kelompok A, guru kelompok B maupun guru kelompok Tafid yang sangat saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali atas waktu dengan meluangkan waktu yang seharusnya sudah pulang ya, tapi harus menunggu saya untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif khususnya di sekolah. Hari ini sebelumnya ya saya akan membacakan pernyataan. Kira-kira setuju apa tidak? Yang pertama, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju apa tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju apa betul ya kira-kira? Memberikan hadiah. Oh bisa. Berarti yang tidak ya kira-kira atau mari hadiah ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju betul? Setuju. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan mendapatkan jawabannya betul apa tidak, tepat apa tidak jawaban tadi. Next Bu Mita. Sebelumnya kita kiris dulu aja dan semangat ya. Cobalah buka dua-dua bersama temannya, dua-dua cari teman. Satunya tugasnya menggenggam kepakan salah satu tangan Anda. Nah, salah satunya nggak usah ya. Satunya nggak usah, satu
digoda, digoda. Ayo digoda, dirayu, mungkin dihardik juga. Apa mungkin ditawar-tawar? Gimana? Kira-kira teman Anda bersedia membuka kepala Anda apa tidak ya? Oh, nah itulah. Berarti kira-kira yang mengendalikan kontrol itu siapa? Diri kita apa orang lain? Diri kita sendiri. Nah ini nanti yang akan saya bawa ke budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Next. Jadi yang kita terapkan adalah nilai-nilai. Nilai itu kira-kira kalau nilai positif, nilai itu bagus apa jelek ya? Nilai. Nilai itu adalah yang bagus. Berarti yang kita terapkan nanti nilai-nilai yang bagus. Kita akan membahas konsep inti budaya positif. Ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keadaan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma pembelajaran baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan penguatan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang di sini adalah yang diupakan adalah skillnya, budi pekertinya, sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, beranalitis, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau paksaan. Memang benar, kalau disiplin seakan-akan harus patuh, harus mengikuti aturan, harus disiplin. Berarti harus dengan paksaan. Diana Gosel menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Jadi di sini itu sama dengan belajar, yang berasal dari akar kata yang sama dengan discipline, yaitu murid. Untuk menjadi murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi seorang murid atau kita sendiri ya, kalau kita belajar kita harus paham dulu apa sih yang kita pelajari. Nah, apa yang harus kita pahami sehingga kita itu terbentuk motivasi dari intrinsik, dari dalam, bukan dari luar, bukan karena orang lain atau motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, ciri-cirinya itu mendorong menyalahkan diri. Jadi seakan-akan kita itu berbuat salah, terus kemudian dihukum. Kalau konsekuensi, mendorong kepatuhan. Dengan konsekuensi akhirnya terdorong kepatuhan karena ada 2 pihak. Jadi bukan karena dari satu arah, tapi dari 2 arah. Kemudian mendorong disiplin positif. Kalau untuk restitusi akan mendorong kedisiplinan yang positif. Kemudian hukuman. Hukuman itu dibuat oleh guru. Ada satu arah. Biasanya kalau awal ajaran baru kan ada pasti peraturan ya. Ada peraturan, ada tata tertib dan lain sebagainya. Itu dibuat oleh satu arah dari sekolah. Kemudian anak belajar menimbulkan permasalahan. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau 2 arah. Artinya di dalam kelas mungkin dibuat kesepakatan sehingga yang membuat adalah guru dan murid. Nah, restitusi dibuat oleh murid sendiri. Jadi ketika berbuat salah dia akan belajar untuk memperbaiki diri sendiri. Lagi menyembunyikan permasalahan. Nah, kalau hukuman dia akan menyembunyikan permasalahan. Ketika bertanya, apa kamu tadi yang mencubi temanmu? Dia akan pasti berkata tidak bu, karena dia takut untuk dihukum. Kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Dengan adanya kesepakatan kelas, nantinya anak belajar taat dengan peraturan. Kalau nanti dia berbuat kesalahan, pasti ada
konsekuensinya. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah sendiri. Hukuman lagi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dengan hukuman, anak seakan-akan penguatannya negatif. Kata-katanya biasanya kalau hukuman itu kan, ayo kalau kamu tidak mau belajar nanti tak jewer atau gimana. Kan kata-katanya selalu negatif. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif, dengan kesepakatan sehingga anak itu nanti tahu konsekuensinya kalau melakukan kesalahan. Kalau restitusi, anak memahami bahwa dirinya sendiri yang akan memegang kontrol. Next. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Diana Gosel menyatakan ada 3 perilaku motivasi manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah motivasi yang paling rendah dari seorang manusia. Dia itu berbuat sesuatu karena takut dihukum, dia mentaati peraturannya, takut dihukum. Kemudian yang tengah itu untuk mendapatkan imbalan, dia melakukan sesuatu hanya untuk biar dipuji atau mendapat penghargaan dari seseorang, sehingga dia melakukan itu bukan dari dirinya, tapi masih ada campuran dari orang lain. Yang ketiga, ini yang paling sempurna, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasinya benar-benar tumbuh dari dirinya sendiri tanpa ada kontrol dari orang lain. Nah, mungkin di sini nanti kita bisa ini ya, bisa merasakan. Kira-kira itu kita mendidik itu karena apa? Karena takut hukuman, apa karena ingin penghargaan, atau karena kita memang benar-benar ingin mendidik putra-putri kita. Next, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak atau berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk tidak melakukannya. Nah, penghargaan itu sama dengan hukuman sebenarnya ya. Kalau tidak diberi penghargaan, kita nanti tidak akan termotivasi, kita tidak akan mau melakukannya. Teori penghargaan Alfikon, penghargaan akan efektif jika kita tidak menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau penghargaan itu sebaiknya dilakukan pada jangka waktu yang pendek, seperti kalau lomba mewarna itu kita harus memberi penghargaan ya, biar mereka itu termotivasi untuk melakukannya. Kalau jangka pendek seperti itu. Kalau untuk jangka panjang apakah bisa? Bisa nggak kira-kira? Kurang baik. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan. Tadi sudah saya katakan, kalau tidak dikasih penghargaan, maka dia akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking ya, kalau di jenjang atas kita ya, mereka yang mendapatkan di bawahnya KCE cuma 1 angka gitu, dia pasti merasa paling dihukum. Ya Allah, kenapa aku nggak belajar? Seharusnya aku yang nomor 1, merasa bersalah, merasa terhukum. Kemudian memberikan pengajaran dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya sama-sama mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Next. Sudah ngantuk ibu-ibu? Ambon, ya, semangat. Terima kasih. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, cinta dan kasih sayang rasa diterima. Siapa yang tidak mau dicintai? Aduh, mau cintai tak? Semua itu butuh cinta dan kasih sayang, rasa diterima. Iya, yang kedua penguasaan, yaitu punya power, kehebatan, aku loh pintar seperti ini. Nah, itu penguasaan. Kemudian kesenangan, dia itu butuh kesenangan, meluapkan kesenangannya. Ya, melihat kesenangan, kebutuhan dasar juga. Kemudian kebebasan, seperti burung merpati, dia bebas menentukan apapun yang dia inginkan.
pasti hidup dengan mungkin dengan makanan, sandang, pangan dan papan. Nah, seperti itu. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus kebutuhan dasar ya. Bu Ida guru TK kelompok A sedang bingung menghadapi perilaku salah satu muridnya. Setiap hari ada saja teman yang mengadu. Kalau Aksan pada saat istirahat sering meminta bekalnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Aksan melakukan hal itu? Nah, apa ya? Betul. Terus, lapar, ya. Berarti Gak punya makanan. Oke. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari Aksan ya? Ya, gimana? Makanannya betul sekali. Kebutuhan bertahan hidup karena lapar, makanya dia ingin mengambil makanan temannya. Next. Yang kelima, posisi kontrol. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Next. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kalau menghukum itu kan bukan cuma kata-kata, tapi juga dengan fisik, mungkin menjewel, menjiwit atau apa gitu. Menggepuk, ya betul sekali. Tapi kalau untuk PAUD kayaknya menghukum itu seringkali dengan kata-kata ya, dengan kalau di PAUD ya. Penghukum biasanya, nah ini ciri-cirinya. Penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk. Kamu ini nggak mau masuk itu. Seperti itu ya. Biasanya hasilnya gimana kalau penghukum? Hasilnya itu kemungkinan anak menjadi marah, pendendam, atau bersifat agresif. Nanti kalau belajar di dalam pasti dia akan merasa wah aku belajar seneng nih terus ya. Seperti itu. Biasanya hasilnya untuk penghukum seperti itu. Next. Posisi kontrol kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini saya sering melakukannya ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat anaknya merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya lembut. Kalau ngomongnya berarti dunia gak mau ceblok nih, marah itu tak kabeh. Itu dia anak pasti merasa bersalah. Ya Allah, mulai harus marah seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah ada soalnya memelas. Nah, sebentar saya tadi ya, memelas, sedih, halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Biasanya kalau membuat rasa bersalah dengan merangkul juga, tapi kata-katanya membuat anak tidak nyaman. Hasilnya gimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terkadang sikap seperti ini malah berbahaya dari sikap penghukum, Bu. Karena apa? Emosinya tertanam, tidak terluapkan. Sewaktu-waktu bisa meletus, bisa seperti bom. Itulah pembuat merasa bersalah. Next. Posisi ketiga, teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid. Guru pada posisi teman bisa negatif ataupun positif. Maksudnya negatif itu bisa menjadi teman ya. Kalau positif bisa menjadi teman. Biasanya ada suaranya akrab, ramah dan bercanda, seperti guyon. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, mata dan senyumnya jelas. Seperti guyon kalau anak-anak mengakrabi anak-anak. Hasilnya gimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Dampak positifnya itu, hanya saja dampak negatifnya menjadi bergantung. Jika ada masalah, murid akan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kemudian posisi pemantau, ini biasanya kepala sekolah nih, pemantau ya, selalu memantau, artinya kan mengawasi. Pada saat kita mengawasi kan kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya nada suaranya datar, ayo cepat sana, gitu. Bahasa tubuhnya itu formal, tegas, tegap, tapi agak kurang gitu ya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan. Artinya hasilnya anak jadi tahu, oh aku ki salah, kata bu guru salah, aku berarti harus cepat-cepat cepat apa bu? Membenahi. Ya itu pemantau biasanya
oleh kepala sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang terbaik di antara 5 tadi ya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan, mempertanggungjawabkan. Nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Hasilnya pun murid akan memahami rasa tanggung jawab. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya, dia akan mencari solusi bersama ibu guru. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dengan disiplin positif, dengan menumbuhkan disiplin positif, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau perlu di TK dengan simbol-simbol atau dengan gambar-gambar. Kalau mungkin di jenjang atas kita bisa kita menuliskan apa yang tercurah dalam hati. Tapi kalau di PAUD, kalau di TK, insya Allah nanti dengan simbol-simbol saja. Nah, bisa dibaca deh. Yang kelas 2, pernyataan-pernyataan yang umum senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Ya, kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dibuat bersama-sama, disepakati bersama-sama, dijalankan bersama-sama sehingga tercipta disiplin yang positif. Terakhir, oh ini contohnya. Ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama kelompok A ya. Anak-anak antusias sekali. Tidak membuang yang negatif, tidak membuang sampah di kelas, tapi yang positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh berkelahi. Kata-kata masih negatif kita bentuk menjadi yang positif, yaitu menyayangi teman. Yang terakhir yang ada gambar jamnya itu anak-anak paling suka itu adalah tidak boleh tidak mengerjakan gitu kemarin ya. Tapi saya rubah yang positif adalah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Next. Yang terakhir restitusi. Segitiga restitusi nanti ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ciri-cirinya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau tawaran kan, ayo gimana, kamu ini diselesaikan bagaimana caranya. Jadi bukan dipaksa kamu harus menyelesaikan. Tidak. Restitusi itu bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter yang bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Intinya adalah mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah ini perwujudan dari segitiga restitusi, memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menyatakan keyakinan ya. Caranya penerapannya adalah dengan memvalidasi, menstabilkan identitas dulu. Kenapa? Kamu tenang saja, nggak usah khawatir, dulu juga pernah melakukannya seperti itu. Kemudian memvalidasi yang salah, kenapa kamu tadi melakukan seperti itu, dan menstabil dan menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita apa? Jadi gimana nih solusinya? Kita cari sama-sama. Nah, terakhir Bu, sudah? Nah, ini contoh kasusnya ya. Langsung next lagi. Ini hanya dokumentasi. Oh, sudah di mana? Inilah designasi dari saya tentang budaya positif. Jadi segitiga restitusi itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan dengan 3 langkah tadi. Semoga kita dapat menerapkannya dan semoga sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar menerapkan tentang disiplin positif sehingga tercipta pembiasaan dan budaya positif yang baik. Terima kasih dari saya mohon maaf sekali sudah sangat siang ini G. Terima kasih atas waktunya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuat perjanjian. Nah, sebelum belajar kita buat perjanjian apa kira-kira? Kesepakatan apa kira-kira? Apa ya? Apa? Ruangan yang bersih di kelasnya harus bersih. Oh, nggak boleh tukaran pintar. Apa lagi? Satu-satu. Iya. Yang pintar Alfian. Belajar tepat waktu berarti nanti harus selesai pintar. Yang kedua, bersih-bersih oke. Pintar buang sampah ke tempatnya. Satunya saling menyayangi. Guru sudah ada. Oh ya, sebentar ya. Guru pasang dulu ya sayang ya. Yang pertama kelasnya harus bersih berarti buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tadi tidak boleh apa sekarang? Guru ganti yang positif. Namanya saling menyayangi. Lagi satu lagi. Belajarnya tepat waktu. Nanti kalau belum selesai gimana nih? Nggak boleh pulang. Sebentar, ayo. Nah, kalau sudah kayak gini, nanti guru kasih nih. Adik milih yang mana, silahkan tempel di sebelahnya. Iya, gantian ya, mulai dari Danisa. Danisa. Danisa sini, Danisa. Ya, sebentar ya. Kamu pilih yang mana, tempelkan di sebelahnya sini. Kamu pilih yang mana, tempelkan sebelahnya. Ayo, tempelkan. Kamu pilih yang mana? Ya, sebelah mana? Oh, oke. Sebelah sini ya. Bentar. Oh, enggak kayak ini. Bentar. Oke. Arsi silakan. Mbak Fia silakan, kamu pilih yang mana, nanti guru polisi. Gantian ya. Mas Fajar, ayo. Kamu pilih yang mana, kesepakatan kelasnya? Oh, oke. Sini Arsila. Siapa lagi? Oke. Apa aja sebelah mana? Oke, boleh. Yang sudah duduk di kursinya. Ya, silakan. Iya. Ya, ini Mbak. Ini. Ya, silakan. Yang bagus. Oke. Oke. Ayo Jessica. Elisa. Silakan. Oke. Kamu mau yang mana? Sini, taruh sini, bawah sini. Oke, ya. Abian. Ya, oke. Sebelah sini. Boleh. Iya, sini. Pinter. Sini, oke, sini. Nah, boleh sayang. Udah, boleh, iya. Bisa, boleh. Oke, siapa lagi yang belum? Bisa. Yang mana, Nisa? Oke. Adia. Yang mana? Yang mana? Sini, sini. Sini. Biar kelihatan. Oke, terima kasih, Nisa. Terima kasih Nova. Terima kasih. Sudah. Terima kasih kesepakatan dalam kelas kita hari ini. Tepuk tangan dulu. Halo teman-teman, hari ini aku dan Bu Guru dan teman-teman lainnya membuat keyakinan kelas, membuang sampah di tempatnya, saling menyayangi teman, belajar selesai tepat waktu. Aku senang sekali, aku tambah semangat belajar. Dadah. Halo teman
tapi mengerti. Besok kalau udah besar, bisa jadi polisi. Hari ini aku senang sekali karena ada kesepakatan kelas. Aku tambah semangat belajar. Elora cantik. Tahu nggak kenapa Bu Guru panggil hari ini? Iya, Bu Guru. Kenapa? Gara-gara apa ini? Terlambat. Kok bisa terlambat? Kenapa? Nangkong. Oh, Elra bangkong. Bangunnya kesiangan. Emangnya tadi malam tidur jam berapa? Jam berapa tidurnya kok sampai bangkong? Jam 11 kok malam sekali? Emang ibu kemana? Oh, ibu masak. Kok malam-malam masak, Dek? Buat apa kok malam-malam masak? Buat jualan Oh, ibu jualan. Jualan apa? nasi pecel. Oh, jual nasi pecel buat besok paginya ya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa deh. Dulu waktu Bu Guru sekolah juga pernah terlambat. Datangnya siang karena Bu Guru juga bangkong. Bangunnya kesiangan. Tapi Bu Guru cepet-cepet gimana ya caranya aku nggak bangkong lagi. Nah, coba sekarang ingat nggak kesepakatan kelas kita? Iya, Bu Guru. Apa? Datang sekolah tepat waktu. Pinter, datang sekolah tepat waktu. Terus gimana ini caranya biar datang sekolah tepat waktu? Kalau malam harus Tidur cepat cepat. cepat. Iya, jam berapa tidurnya? 9. Pinter, kalau malam cepet-cepet tidur jam 9. Kalau bangun jam berapa biar enggak? Jam 6. Iya, pinter. Itu jam 9, jam 6 cepet-cepet bangun terus mandi. Terus berangkat sekolah. Nah, biar tidak terlambat lagi. Ya sudah, besok lagi jangan terlambat, nggih. Biar bisa apa? Belajar. Iya, biar bisa belajar. Kalau nanti datang ke sekolahnya terlambat, gak bisa ikut ngaji. Itu nanti kalau nggak bisa ikut ngaji, adik jadi nanti ketinggalan sama teman. Iya, ya sudah, harus datang tepat waktu biar tidak bangkok. Adik cepet-cepet tidur biar bisa bangun pagi ikut ngaji. Ya sudah, terima kasih. Sekarang Elora masuk kelas atau sudah makan apa belum? Belum. Oh belum, ya sudah, sekarang makan dulu ya. Iya. Makasih, Bu Guru. Sama-sama Elora. Ui, 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 ui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan praktek baik bersama Ibu Umi Nasidah. Dengan adanya praktek baik yang Ibu Umi Nasidah lakukan, semoga akan menjadikan pembelajaran di sekolah kami menjadi lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Umi Nasidah yang telah berbagi praktek baiknya melalui aksi nyata diseminasi budaya positif. Dengan praktek baik dari Bu Umi Nasidah,
saya menjadi lebih mengerti tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi pemantau. Yang keempat, posisi teman. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Dan ternyata yang kelima ini, posisi manajer adalah posisi kontrol yang terbaik. Dan setelah saya mengetahui tentang posisi 5 posisi kontrol ini, saya akan berusaha memposisikan diri saya sebagai posisi manajer. Dan saya yakin teman-teman di lembaga kami semuanya akan berusaha melakukan posisi yang nomor 5 ini, yaitu posisi manajer. Terima kasih kepada Ibu Umi Nasida yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat kepada kita semua di TK Kusuma Mulia Maisan ini. Terima kasih Bunda, kami tunggu praktek baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi budaya bersama Bu Ida kemarin, saya baru memahami tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya hanya dibuat oleh salah satu guru atau biasanya disebut dengan satu arah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama murid-muridnya atau disebut juga dengan dua arah. Untuk lembaga TK itu sangat pas menggunakan dengan keyakinan kelas daripada menggunakan peraturan kelas, karena keyakinan kelas itu lebih dipahami dan mungkin sangat menyenangkan bagi anak-anak, karena keyakinan kelas itu biasanya dibuat dengan kata-kata yang positif. Jadi anak-anak bisa lebih senang dan memahami dari keyakinan kelas tersebut.